Shalom. 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 Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, di sore hari yang sudah disediakan Tuhan untuk kita datang kepada Dia di dalam doa. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Mari kita akan pergunakan kesempatan ini supaya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan merasakan kasih-Nya lebih jauh lagi, lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Karena begitu Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita setiap hari. Mari bersama-sama kita datang di dalam doa untuk kita masuk dalam ibadah. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat bersyukur Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Ini merupakan bukti cinta kasih-Mu atas hidup kami. Ini bukti nyata dari cinta-Mu kepada kami Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami mau datang kepadamu di dalam ibadah doa. Kiranya Engkau memberkati kami semua, sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-Mu, Engkau memberkati kami semua di sore hari ini. Sehingga kehidupan kami Tuhan merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu dalam hidup kami di sore hari ini. Dan kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Dia. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk memuji, mempermuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipuji.
kasih kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau memberikan berkat-Mu atas hidup kami. Engkau memberikan lawatan-Mu atas hidup kami. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya. Oh, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang kami muliakan. Oh, syukur kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita merasakan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Mari kita pergunakan kesempatan sekarang ini untuk hidup kita juga dipakai oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Kita pujikan bukan hanya dari lidah mulut kita, tapi dari hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita ulangi dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jauh. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Puji nama Tuhan. Kerinduan kita akan dijawab oleh Tuhan. Hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk hidup kita senantiasa dijadikan indah oleh Dia. Mari bersama-sama kita persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan, supaya hidupku bisa melayani-Mu dengan benar. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa Dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Iya, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Dia seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Biar seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap. Mari sidang jemaat, sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kepadamu. Biar seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itulah satu komitmen kami untuk kami tetap setia Tuhan. Oh Bapa dalam surga, karena Engkau lebih dahulu setia dalam kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu sore malam hari ini kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan tolong kami, urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kehidupan Tuhan yang sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Untuk itu terima kasih Bapa kesempatan yang baik ini.
Engkau akan memberikan kesempatan yang lebih indah dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada saat ini, Engkau juga akan berhadir di antara mereka Tuhan. Juga membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, untuk mampu mengerti akan kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa dalam bentuk apapun yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kami mengundang kuasa Nama-Mu untuk mengusirkan semua kuasa roh, perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji Engkau Tuhan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan-Mu dengan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih urapi hamba-Mu juga. Kami sambut firman-Mu sebelum kami datang lebih jauh di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan sudah berkemurahan bagi kita untuk kita bisa datang ya dalam ibadah sekalipun masih secara online ini, tetapi biarlah Tuhan melihat kesungguhan hati kita hari ini untuk kita bisa ada di dalam ibadah ya, doa dan penyembahan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih berbicara dalam perikop tentang saksi dan kesaksian. Saksi dan kesaksian. Ada dua macam saksi dan kesaksian, yaitu saksi palsu dan saksi benar. Ya. Kita sudah membahas tentang saksi palsu, ya. Kita sudah tahu, kita sudah mengerti, ya, sudah mempelajari ya, saksi palsu supaya kita sadar sehingga kita tidak terjebak di dalam yaitu kehidupan menjadi saksi yang palsu. Ya, tapi kita sekarang sudah kembali mempelajari tentang saksi benar. Ya, mulai kemarin kita sudah membahas tentang saksi yang benar ya di dalam PA. Nah, saksi yang benar itu kita akan kembali untuk membaca di dalam ayat 62 sampai 66 dari Matius 26 ya, itu tentang saksi yang benar. Mari kita membaca kembali ulang ini. Ayat 63 saja sampai 66 ya, ayat 63 sampai ayat yang ke-66. Tetapi Yesus tetap diam. Nah, kita sudah mempelajari ini bahwa Yesus menghadapi saksi palsu itu, Yesus tetap diam. Dia tidak menyangkal diri, dia berdiam diri, tidak membela diri. Ya. Sebab Yesus ya, berdiam, tidak membela diri karena Yesus sedang menjadi pembela bagi kehidupan sidang jemaat. Ya, sudah tahu ya, sudah mempelajari waktu yang lalu itu. Ya, Yesus menjadi pembela sehingga dia tidak mau tidak mau membela dan lain sebagainya. Karena dia sedang menjadi pembela bagi kehidupan kita. Artinya Yesus ya, menanggung hukuman kita supaya kita bebas dari hukuman. Dan juga Yesus menjadi pembela, artinya Yesus mau membawa sidang jemaat kita, bangsa kafir, untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita sudah mempelajari proses masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini Yesus memberi contoh sebagai saksi yang benar. Ya, Yesus tetap bersaksi bahwa dia anak Allah yang hidup dan juga dia Mesias dan juga kepala atas tubuhnya. Ya, kita sudah berbicara tentang ya Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan juga Mesias yang diurapi.
Jadi imam besar nih. Dan juga menjadi kepala atas tubuhnya. Sekalipun Yesus menghadapi siksaan sampai mati di atas kayu salib. Di sini kita melihat bahwa Yesus tetap mempertahankan kebenaran sekalipun harus menghadapi siksaan ataupun hukuman mati. Jadi kesaksian Yesus berguna untuk membela kehidupan umatnya itu. Yaitu kita bangsa kafir. Kalau saat itu Yesus tidak bersaksi, maka kehidupan kita gereja Tuhan bagaikan tubuh tanpa kepala. Kalau tubuh tanpa kepala oleh karena Yesus tidak bersaksi, maka kehidupan gereja Tuhan yang pertama akan dikepalai oleh roh jahat, dikepalai oleh roh najis yang menuju pada pembangunan tubuh Babel. Ya. Saudara dikasih Tuhan, jadi di sini Yesus diam untuk membela kehidupan kita supaya kita itu menjadi kehidupan tubuh ada kepala. Kalau kepala menjadi kepala atas tubuhnya, dia menghadapi siksaan, menghadapi penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Inilah keteladanan Yesus. Menghadapi apapun dia tetap memegang kebenaran, mempertahankan kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka dari itu lewat kesaksian Yesus untuk membela umatnya ini. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kalau gereja Tuhan bagaikan tubuh tanpa kepala, berarti kehidupan gereja Tuhan dikepalai oleh roh jahat dan roh najis yang menuju pada pembangunan tubuh Babel. Itu arti yang pertama. Kalau tubuh tanpa kepala dikepalai oleh yang lain. Wahyu 18 ayat 2 dan 16. Wahyu 18 ayat 2 dan 16. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian dengan halus dan kain ungu dan kain kermisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Jadi kalau tubuh tanpa kepala nanti akan dikepalai oleh kepala yang lain, yaitu roh jahat dan roh najis yang mengarah kepada pembangunan tubuh, tapi pembangunan tubuh Babel. Yang akibatnya tadi kota Babel akan dibinasakan hanya dalam 1 jam saja. Ini untuk membahas untuk masalah itu Yesus di Taman Getsemani dikatakan enggak bisakah kamu berdoa 1 jam saja? Untuk supaya kehidupan kita tidak masuk dalam Babel. Yang kedua, kalau gereja Tuhan bagai tubuh tanpa kepala, yang kedua akan kering. Akan kering. Bahkan sampai mati rohani. Yang nanti akhirnya kematian rohani itu akan menuju kepada kematian yang kedua.
kematian atau kebinasan kekal selamanya. Jadi kita juga harus mencontoh kesaksian Yesus, yaitu menjadi saksi yang benar. Kita bersaksi bahwa Yesus adalah kepala atas kita yang adalah tubuhnya. Ya, kemarin kita sudah juga membicarakan kesaksian Yesus itu. Mencontoh kesaksian Yesus. Ya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bersaksi Yesus sebagai yang diurapi sebagai imam besar, kita salah satunya harus menjadi imam dan raja-raja. Imam yang kuat dan teguh. Kita bersaksi bahwa Yesus sebagai kepala, artinya kita mau menerima, kita mau mengutamakan firman pengajaran yang benar yang adalah pribadi Yesus sendiri. Tempatkan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nikah, dalam kehidupan pengembangan dan seterusnya. Sampai nanti tubuhnya terbentuk sempurna, dia sebagai kepala atas tubuhnya. Lalu bagaimana praktik kita menempatkan Yesus sebagai kepala? Ya, praktik menempatkan Yesus sebagai kepala. Yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 9. 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 9. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi prakteknya menempatkan Yesus sebagai kepala, yang pertama kita harus hidup benar dan suci seperti Yesus benar dan suci. Apapun resiko yang kita hadapi. Ya. Lewat tadi kelahiran baru, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ya. Kalau lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus, hasilnya nanti kita akan menerima hidup baru. Namanya lahir baru, berarti hidup baru. Hasilnya apa? Kalau kita menerima hidup baru tadi, yaitu kalau sudah menerima hidup baru lewat baptisan air, baptisan Roh, kita tidak berbuat dosa lagi. Itu yang pertama. Hasil kita menerima hidup baru lewat baptisan air, lahir baru, dan baptisan Roh. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak mau berbuat dosa sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada keuntungan, sekalipun ada ancaman, sekalipun ada godaan dan lain-lain. Tetap hidup dalam kebenaran. Itu hasilnya kalau menerima hidup yang baru. Jadi sebetulnya kalau kita sudah dibaptis, baptisan air, baptisan Roh, sudah lahir baru, harusnya kita sudah menerima hidup baru, tidak berbuat dosa lagi. Enggak mau berbuat dosa lagi. Apapun alasannya. Dan kemudian yang kedua, tidak bisa. Tadi tidak berbuat dosa. Yang kedua, tidak bisa berbuat dosa lagi. Berarti benar seperti Yesus benar. Dan juga hidup suci seperti Yesus suci. Itu hasil kalau kita menerima hidup baru lewat
baptisan air, baptisan roh. Berarti mari kita kembali mengkoreksi. Apakah tanda baptisan air dan baptisan roh itu sudah mengubahkan kehidupan kita atau belum? Ya. Sehingga kita bisa menerima hidup yang baru. Ya. Tadi ya, menerima hidup baru, ya, hasilnya, dan di mana kita ya, bisa mengalami kehidupan baru lewat ruang suci, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Ya, tekun itu hasil hidup baru. Jadi mari saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu berarti hasil yaitu dari kita menerima hidup baru lewat baptisan air dan baptisan roh. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kehidupan yang tergembala sama seperti carang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Sehingga kita mengalami penyucian terus-menerus lewat firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 sampai kita suci seperti Yesus suci. Apa yang harus benar dan apa yang harus suci? Apa yang harus benar? Apa yang harus suci? Yang pertama, yang harus benar dan suci, yaitu, perhatikan saudara, syarat pertama, pribadi kita. Hati, pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Ya. Jadi kalau kita mau ya, suci seperti Yesus suci, ya, atau benar harus benar dan suci seperti Yesus, mulai pertama dari pribadi kita, dari hati kita, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Dan selanjutnya, ya, kalau pribadi kita benar dan suci, yang kedua, aktivitas kita harus benar dan suci. Aktivitas kita yaitu pekerjaan, yang bekerja, yang melayani, yang sekolah-sekolah, yang kuliah. Harus benar dan suci. Nah, mulai dari pribadi kita, aktivitas kita. Yang ketiga yaitu harus benar dan suci dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Harus benar dan suci. Loh kalau gitu ya, jangan ya, bergaul dengan ini, oh orangnya begini, ya. Orang tidak benar, bukan itu. Tapi pergaulan itu dengan siapa saja akan dibatasi. Ya. Jadi bukan mengasingkan orang, semua orang ada cacatnya, ada celahnya, enggak mau bergaul ya bersendiri. Yang pengertiannya yaitu harus benar dan suci dalam pergaulan sehari-hari. Artinya kita bergaul dan kalau sudah diajak untuk neko-neko atau diajak keluar dari kebenaran firman Tuhan, stop. No way. Jangan
ikut pergaulan yang salah, pergaulan yang membawa ke dalam dosa. Stop. Seperti tabernakel. Tabernakel di tengah padang gurun, tapi ada pagar halaman. Ini yang memagari daerah Allah, halaman, dan padang gurun di luarnya. Ada batasnya, pagar. Pagar halaman itu bicara pagar kebenaran. Jadi kita harus benar dan suci juga dalam pergaulan hidup sehari-hari. Juga harus benar dan suci dalam nikah kita. Mulai dari permulaan nikah, persiapan nikah, permulaan nikah, sampai perjalanan nikah kita harus benar dan suci. Ya, nanti mencapai kepada nikah yang rohani. Dan lebih lanjut lagi harus benar dan suci dalam tahbisan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu, ya, kalau kita menerima hidup baru, tidak berbuat dosa lagi. Saya ulang, tidak bisa berbuat dosa lagi. Hidup suci seperti Yesus suci. Hidup benar seperti Yesus benar. Apa yang harus benar dan suci? Mulai dari pribadi kita. Saya ulang supaya saudara bisa mencatat. Ya, yang pertama, mulai dari pribadi kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan, perkataan kita. Dan yang kedua harus benar suci dan aktivitas kita, pekerjaan, sekolah dan kuliah. Juga harus benar dan suci dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan juga harus benar dan suci dalam nikah. Dan juga harus benar dalam tahbisan yang benar ini. Itu yang pertama, praktek menempatkan Yesus sebagai kepala. Mau hidup benar suci seperti Yesus benar dan suci, apapun resikonya. Sekarang yang kedua, ya, sekarang yang kedua, ya, hidup menempatkan Yesus sebagai kepala. Praktek yang kedua, aktif atau setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan jabatan. Tadi kalau tahbisannya sudah benar, ya, kehidupan nanti akan aktif dan setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sesuai dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ibadah pelayanan, jabatan pelayanan itu merupakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita, jangan main-main ya, kepercayaan itu. Jabatan pelayanan ya, itu adalah tempat kita di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi saudara, mari kita mau berdoa supaya hidup benar dan suci, sehingga kita mendapat kesempatan untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tentunya dengan jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Jadi jabatan pelayan yang sudah diberikan kepada sebagai kepercayaan itu merupakan tempat kita di dalam tubuh Kristus. Ada tangan, tepatnya di tubuh. Ada kaki, tepatnya di tubuh. Dan yang lain, anggota tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Kalau tangan lepas, berarti tangan itu tidak ada dalam tubuh. Tubuhnya pergi, tangannya tetap tertinggal. Ini. Jadi
nanti kalau kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, dia sebagai kepala datang untuk membawa kita, menjemput kita. Kalau kita sebagai anggota tidak ada dalam tubuh Kristus, kita lepas hanya sebagai orang percaya saja. Waktu Yesus datang mengangkat tubuhnya yang sempurna, yang tidak ada dalam tubuh itu, tidak sebagai anggota tubuh, akan tertinggal. Semoga mengerti. Jadi mau tidak mau sekarang kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, untuk bisa aktif, setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sesuai dengan jabatan pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi mari kita mau. Kemarin sudah diajarkan bagaimana proses untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya. Dalam PA kalau tidak salah kita sudah mempelajari. Ya. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Ya. Efesus 4, 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi hidup benar, hidup suci, maka kita akan diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sekalipun jabatan dan karunia itu berbeda-beda, tapi bisa bekerja sama kalau didorong oleh satu firman pengajaran yang benar. Jadi tadi ada 5 jabatan pokok yang terus berkembang. Kita harus masuk salah satu di sini. Memang ya berbeda-beda, diperlengkapi dengan jabatan pelayan, dipakai. Sekalipun jabatan dan karunia berbeda-beda, tapi bisa bekerja sama. Ya. Kalau kita didorong satu firman pengajaran yang benar, sangat indah. Ya. Kalau pemain musik, ya, kan beda-beda. Tapi kalau dinyanyikan bersama kesatuan indah. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang sudah dipercayakan untuk menjadi leader, belum tentu, tidak semua, belum tentu juga bisa main musik. Saya bisa main musik, bisa pegang gitar, main gitar, tapi setok. Kuncinya main di C terus, gak bisa yang lain. Ini jabatannya dan karunia itu berbeda-beda, tapi satu tubuh. Amin. Inilah keindahan. Yohanes 4, 35-36. Yohanes pasal yang keempat, 35 dan 36. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim penuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu diumpamakan sebagai pelayanan di ladang. Memang pelayan di ladang Tuhan. Di ladang anggur. Di ladang Tuhan. Yang dimana sudah menguning ini. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Kalau di ladang ada
tumbuhan yang sudah menguning berarti sudah mau matang. Tinggal dipetik. Inilah pelayanan pembangunan tubuh Kristus diumpamakan sebagai pelayanan di ladang yang sudah menguning. Ya. Jadi bukan waktu menabur ya, benih. Ya, itu penaburan benih dalam penginjilan untuk membawa orang yang berdosa belum percaya. Ditabur terus sampai yaitu menguning. Siap untuk dituai. Ini saat sekarang ini. Ya, buat kita saat ini juga harus mau terus meningkat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pelayanan di ladang itu ada dua tadi. Yang pertama menabur, yang kedua menuai. Untuk kedua-duanya, untuk menabur dan untuk menuai, banyak yang harus dikorbankan. Tetapi ingat, jangan mengorbankan firman pengajaran yang benar. Karena firman pengajaran yang benar itu adalah pribadi Yesus. Tuhan tidak pernah menipu. Saudara dikasih Tuhan. Untuk menabur, orang perlu banyak pengorbanan. Mungkin dibajak dulu, baru ditaburi benih. Setelah itu dirawat. Setelah itu nanti tumbuh dirawat. Sampai nanti untuk menuai juga perlu pengorbanan. Kembali dipotong. Ya, kalau beras atau gandum itu nanti diselep lagi supaya hanya butir-butirnya saja diselep lagi keluar menjadi beras atau gandum. Penuh pengorbanan semua itu. Jadi untuk menabur atau menuai banyak yang harus kita korbankan. Tetapi firman pengajaran yang merupakan pribadi dari Yesus sendiri. Jangan dikorbankan. Ya. Tuhan tidak pernah menipu, amin. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Betul? Tetapi dipelihara oleh Bapa di surga. Ini kita sudah sering baca, tetapi mari kita baca supaya kita lebih teguh lagi. Matius 6, 25-26. Matius 6, 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Nah, seringkali orang bertanya, hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Ya. Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Dan tubuh ini lebih penting dari pakaian. Ya. Saudara yang dikasih, ya, pakaiannya bagus banget, mahal, tapi tubuhnya kayak Ayub waktu menderita, ya, robek-robek dan sebagainya. Ya, tubuhnya itu cabik-cabik. Ya. Pakaiannya di luar, luar biasa. Lebih penting mana?
Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita aktif dalam pelayanan menabur dan menuai, memang tadi penuh pengorbanan, ya, pasti dipelihara oleh Bapa di surga. Amin. Sekali lagi, kalau kita aktif dalam pelayanan tadi, menabur dan menuai, pasti Tuhan tidak menipu. Dipelihara oleh Bapa di surga. Kita tidak boleh takut tadi. Jangan berarti tidak boleh takut. Jangan takut dan jangan khawatir. Ya. Tetapi serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi, ya, burung di udara. Masa dia mikir? Ya. Memang dia pergi cari makan, ya, terbang. Tapi selalu Tuhan, ayatnya tadi mengatakan, memelihara. Memelihara. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita tidak boleh takut khawatir, serahkan sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, nah sudah diberkati oleh Tuhan, tapi enggak mau aktif dalam pelayanan menabur dan menuai, berarti egois. Ya. Maka nasib kita seperti burung, ya. Artinya burung juga bicara tentang kenajisan. Kita masuk dalam pembangunan tubuh, tapi tubuh Babel. Dan masuk dalam lumbung Babel. Tidak masuk dalam lumbungnya Tuhan. Sehingga akan binasa untuk selama-lamanya. Jadi hari-hari ini mari sekalipun dalam situasi, ya, suasana pandemi ini terbatas, tapi mari tetap kita mau untuk aktif dalam pelayanan menabur dan menuai. Sehingga kita tidak ada kekhawatiran lagi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita juga tidak egois. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Bicara tentang burung, bicara tentang kenajisan juga. Masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Tidak masuk dalam lumbungnya Tuhan. Sehingga akan binasa untuk selama-lamanya. Ya. Roh-roh di udara. Roh najis. Roh jahat, roh najis. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga, ya, kalau kita menempatkan sebagai kepala, kita hidup benar suci seperti Yesus. Apapun resikonya, itu yang pertama. Yang kedua, kita aktif, setia dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, menabur dan menuai. Yang ketiga, ya, doa penyembahan. Hubungan kepala dengan tubuh. Hubungan kepala dengan tubuh. Yaitu leher. Ya, yang paling dekat menghubungkan kepala dan tubuh itu leher. Leher ini menunjuk kepada doa penyembahan. Malam hari ini kita dalam suasana doa penyembahan. Doa penyembahan itu adalah hubungan kasih setia yang tidak boleh terpisahkan sedikit pun. Jadi lewat doa penyembahan kita akan mengalami uluran kasih setia Tuhan. Lewat penyembahan ini hubungan terdekat kepala dengan tubuh, yaitu doa penyembahan ini. Saudara, ya, doa penyembahan
Itulah hubungan kasih setia yang tidak boleh terpisah sedikit pun. Lewat doa penyembahan, kita akan mengalami uluran kasih Tuhan. Jadi kalau dalam berkah lewat mesbah doa mas doa penyembahan, bicara tentang kasih Allah, ya, ada hubungan kasih setia. Sehingga kita tidak terpisahkan. Kalau terpisahkan berarti kepala dan tubuh terpisah, mati tubuh ini. Tetapi kalau ada penyembahan, hubungan antara tubuh dan kepala, maka kehidupan rohani kita itu akan hidup. Semakin setia, semakin kasih itu dirasakan dalam kehidupan kita ini. Sampai kita sungguh-sungguh merasakan atau mengalami uluran kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi doa penyembahan bukan sekedar hanya minta-minta saja. Tapi ada penyembahan, doa penyembahan, memberi kepada Tuhan. Sama seperti menyerah semua ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami uluran kasih setia Tuhan. Apa hasilnya? Kalau lewat doa penyembahan kita mengalami uluran kasih Tuhan. Hasilnya yang pertama. Yaitu kasih setia Tuhan akan memelihara, akan melindungi kita secara ajaib bagaikan biji mata Tuhan sendiri. Sekalipun di tengah kesulitan dunia saat ini kita sedang mengalami, sampai zaman Antikris berkuasa 3,5 tahun. Ya. Saya berbicara kepada mereka teman-teman, dia merasakan ya, bahwa keadaan saat ini itu seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk merasakan pemeliharaan dan pelindungan Tuhan secara ajaib. Mereka orang-orang yang sukses tetapi merasakan, bersyukur. Sehingga kita bisa merasakan pemeliharaan perlindungan Tuhan secara, apalagi bagi kehidupan kita ini. Ya. Sebagai orang percaya sekalipun menghadapi masalah pandemi ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa merasakan secara langsung pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan secara ajaib. Amin. Bukan hanya saat masa pandemi ini saja di tengah kesulitan dunia ini, tapi sampai nanti zamannya Antikris berkuasa 3,5 tahun, kita juga akan memulai pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di mana kita sudah diungsikan di padang gurun, jauh dari mata ular, dari Antikris, lewat dosa burung nasar. Di sana kita mengalami pemeliharaan dan perlindungan. Sekarang ini kita juga sedang merasakan seperti itu. Amin. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, jangan gegabah. Jangan gegabah. Jangan sembrono. Tetap mengikuti ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Hasil uluran kasih setia Tuhan yang pertama tadi, ya, Mazmur 17 ayat 78, Mazmur 17 ayat 78. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini siapa yang menuliskan Mazmur ini? Daud, raja, kaya, berkuasa. Tetapi tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib.
yang menyelamatkan orang berlindung pada tangan kanan. Jadi lewat doa penyembahan kita mengalami uluran kasih setia Tuhan yang ajaib. Amin. Untuk menyelamatkan kehidupan kita yang berlindung pada tangan kanan Tuhan. Sehingga kita dipelihara seperti biji mata Tuhan. Sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Haleluya. Ya. Ini saudara, hasil uluran kasih setia Tuhan yang pertama. Hasil uluran kasih setia Tuhan yang kedua, yaitu kasih setia Tuhan memberi kemenangan. Memberikan kemenangan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera di tengah situasi kekacauan dunia di segala bidang. Dunia ini sedang menghadapi yaitu kekacauan. Ya, saudara dikasihi Tuhan, ya, di dalam segala bidang ini sedang dikatakan yaitu menghadapi masalah-masalah yang sangat-sangat ya, menyulitkan ini. Ya. Sehingga ya, kalau kasih setia Tuhan memberi ketenangan damai sejahtera di tengah kekacauan. Dunia ini sedang kacau, segala macamnya sedang kacau di segala bidang. Tapi kalau hati damai sejahtera, semua akan menjadi enak dan ringan. Datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berletih, yang berletih lesu dan berbeban berat. Akan kupasang kuk menjadi enak dan ringan. Yesaya 54 ayat 10. Yesaya 54 ayat 10. Ini hasil uluran kasih setia Tuhan yang kedua. Yesaya 54 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Amin. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini hasil yang kedua, uluran tangan kasih setia Tuhan memberi ketenangan, memberi kedamaian. Dan yang ketiga, kasih setia Tuhan juga menyelesaikan segala masalah tadi. Kapan? Tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga yang keempat, kasih setia Tuhan membuat semua indah dan berhasil pada waktunya di tengah situasi keterbatasan. Tetap membuat semua indah dan berhasil. Jadi saya ulang sekali lagi, hasil uluran kasih setia Tuhan. Yang pertama, memelihara dan melindungi kita secara ajaib di masa-masa sekarang ini. Di tengah kesulitan dunia ini sampai nanti Antikris berkuasa. Dan yang kedua, kasih setia Tuhan memberikan ketenangan, damai sejahtera di tengah kekacauan dunia di dalam segala bidang yang sedang kita alami. Kalau hati damai, semua menjadi enak dan ringan. Yang ketiga, kasih Tuhan juga akan menyelesaikan segala masalah tepat pada waktunya Tuhan. Jangan sering kita memaksa, mendikte Tuhan supaya semua itu cepat sesuai waktunya kita. Ingat, kalau Tuhan masih belum menyelesaikan waktu tepat, belum menyelesaikan segala masalah, ya, berarti bukan Tuhan tidak bisa menyelesaikan, tapi Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Kenapa? Tuhan masih sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengatur kita supaya kita bisa sampai berada di
tangan kasih setia Tuhan. Amin. Kalau kita sudah berada dalam tangan kasih setia Tuhan, maka Tuhan segera menyelesaikan masalah tepat waktunya. Itu banyak contohnya. Lazarus 4 hari busuk dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, kasih setia Tuhan membuat semua menjadi indah berhasil. Juga pada waktunya Tuhan, sekalipun di tengah keterbatasan. Pelayan siap. Kita sekarang sedang dalam waktu masa terbatas. Ya, mau apa? Terbatas, tidak seperti dulu. Ini saudara dikasih Tuhan. Di dalam Kejadian 39. Kejadian 39, 21 dan 23. Kejadian 39, 21 dan 23. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini. Jadi di sini kita melihat siapa Yusuf. Yusuf ya, pernah berada di sangat di bawah. Dimasukin di dalam sumur. Ya, berarti berada di tempat yang paling bawah. Tapi kasih setia Tuhan menyertai dia. Sampai pun terus di penjara dan sebagainya mengalami banyak penderitaan. Tetapi sampai kepala penjara tidak mencampuri. Dia mempercayakan semua itu kepada Yusuf. Yang akhirnya Yusuf juga naik. Dibuatnya berhasil. Ya, tadi dikatakan. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa saja yang dibuat. Sekalian dalam keterbatasan. Tapi Yusuf dapat mengerjakan segala sesuatu. Dan dibuat Tuhan berhasil. Jadi keberhasilan dan keindahan yang rohani itu adalah keubahan hidup mulai dari seperti hidup dalam kebenaran, taat dengar-dengaran, sampai suatu waktu nanti kita juga akan menjadi sama dengan Yesus dan terangkat ke awan-awan permai. Itulah puncaknya keberhasilan kita, yaitu sampai kita terangkat ke awan-awan permai. Bukan hanya sekedar mendapat perlindungan pemeliharaan di dunia ini saja, tetapi sampai kita terangkat ke awan-awan permai. Itulah puncaknya keberhasilan kita. Yusuf itu bicara, bergambarkan, mempelai. Dia sampai top menjadi penguasa di tanah Mesir. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Inilah yang harus kita lalui, yang harus kita kerjakan di hari-hari ini. Kita berdoa, menyembah kepada Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam menyembah Tuhan dan berdoa. Kita akan pujikan pujian. Yang kusembah hanya Yesus.
sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Dari atas kembali, dari atas. Yang ku sembah, amin. Hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Nyirahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat. Dari atas kembali. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, Kau sembah Tuhan, Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Allah yang layak disembah, Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau Raja kami yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah.
supaya kita tidak terlepas, tetapi bisa berada tetap dalam tangan kasih setia Tuhan. Tangan kasih setia Tuhan tidak kurang panjang menjangkau kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pujikan kurnia satu kali. Bapa Sobi akan berdoa mengucap syukur dan mendoakan yang lain-lain yang perlu didoakan. Saudara yang perlu didoakan, boleh mengangkat tangan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita akan memuji kurnia dan bila kita mengangkat tangan, menyerahkan semua. Haleluya. Supaya kita berada dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang Rohku ya masuk hadiratmu. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Allah kami yang sudah mengasihi dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyatakan belas kasihan-Mu atas hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah kepala kami Tuhan. Kepala daripada sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, Engkau sudah nyatakan belas kasihan-Mu untuk kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada hidup kami Tuhan, untuk senantiasa kehidupan kami Tuhan tetap di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan kami Tuhan mendapatkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mempergunakan kesempatan yang baik ini Tuhan, untuk hidup kami boleh Engkau sucikan Tuhan. Terlebih itu hidup kami boleh Engkau benarkan Tuhan, supaya kehidupan kami seperti Engkau yang adalah suci dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang sudah melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidup kami. Ampuni kami yang sudah banyak melakukan dosa-dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan yang sanggup menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segenap kemurahan ini, buat segenap kesempatan ini Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami melakukan segala perkara ini dalam hidup kami Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan benar-benar layak di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih jauh kehidupan kami para imam-imam-Mu Tuhan. Semua sidang jemaat-Mu yang sudah mempunyai kesempatan ini Tuhan. Kehidupan kami boleh Tuhan bisa ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus ini Tuhan.
Berikan kami Tuhan kekuatan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan tidak melalaikan. Kehidupan kami tidak melalukan begitu saja kesempatan yang baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Boleh Kau pakai setiap hidup kami. Untuk menjadi Tuhan para imam-imam-Mu. Untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Ini adalah bukan dari kekuatan jeripaya kami, tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih boleh Engkau pakai setiap pribadi kami Tuhan. Khususnya para imam-imam-Mu yang sudah ambil bagian ini Tuhan. Kiranya Engkau juga sucikan dengan tahbisan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih, ampuni segala Tuhan kesalahan kami. Ampuni Tuhan, apa yang sudah kami lakukan Tuhan kurang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami para imam-imam-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan yang belum ambil bagian, kiranya juga Tuhan Kau berikan kami kerinduan untuk kami juga semua bisa ambil bagian dalam perkara ini Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan bisa masuk dalam pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan bisa ambil bagian Tuhan di dalam ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga hubungan kami dengan Engkau Tuhan senantiasa terjaga dengan eratnya Tuhan. Ampuni kehidupan kami yang sempat menjauh dari Engkau. Ampuni kehidupan kami Tuhan yang melalukan semua kesempatan ini. Biar hidup kami ini Tuhan kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk hidup kami boleh senantiasa menyembah kepada Engkau Tuhan. Sebab Tuhan kehidupan kami ini Tuhan tidak ada yang lain yang boleh kami sembah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kehidupan kami boleh mempermuliakan dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Kehidupan kami boleh mendapatkan kemenangan. Kehidupan kami Tuhan boleh mendapatkan kekuatan. Kehidupan kami Tuhan yang sekarang ini Tuhan begitu berat, tapi janji firman-Mu untuk kehidupan kami Tuhan kelak akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini Tuhan mengalami kelemahan rohani, mengalami Tuhan kelesuan dalam rohani Tuhan. Ampuni kami dan Kau berikan kami kekuatan segala penghalang itu Tuhan. Apapun yang merintangi baik dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan, biar Engkau halaukan segala penghalang-penghalang itu Tuhan, supaya hidup kami bisa beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Engkau usirkan segala penghalang itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau berikan kami kemenangan, Kau berikan kami kekuatan, dan Engkau lepaskan kami Tuhan dari segala ikatan duniawi ini Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, lemah di dalam tubuhnya juga. Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan kesembuhan dalam hidup kami. Kuasa bilur-Mu yang sudah sanggup Tuhan menyembuhkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin yang di dalam persoalan permasalahan juga Engkau berikan Tuhan kemenangan, kekuatan, jalan keluar di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam kesulitan dunia yang tidak menentu ini juga Engkau berikan Tuhan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami sidang jemaat-Mu Tuhan benar Tuhan merasakan pemeliharaan, merasakan pembelaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan Tuhan berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini, Engkau memberkati kami semua, baik di dalam
jasmani kami, terlebih rohani kami Tuhan. Supaya kehidupan kami senantiasa tetap di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan kami senantiasa mempunyai kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu untuk kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan, baik secara jasmani terlebih rohani Tuhan. Engkau berikan Tuhan, supaya tetap bisa melayani-Mu di dalam penggembalaan di tempat ini Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini, Bapak Gembala kami ini Tuhan, tetap di dalam pembelaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Semua Tuhan, para imam-imam, para pelayan-Mu, sidang jemaat yang ada di sini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jikalau masih Tuhan sekarang ini situasi yang tidak menentu Tuhan, kami hanya bisa berseru kepada-Mu Tuhan. Segala Tuhan, sakit penyakit yang ada di sekeliling kami ini Tuhan, yang menghantui kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau lalukan semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga kami bisa bebas lagi beribadah kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit itu boleh berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu di sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap doa-doa ini kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah kami boleh bersama datang kepada-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kembali hamba menyerahkan kehidupan Nika ke dalam tangan-Mu. Mereka semua Engkau akan tolong. Masalah problem apapun bentuknya, termasuk buah Nika, Engkau akan tolong Tuhan. Supaya Bapa dan Saudara, kehidupan Nika itu tetap ada di dalam jangkauan-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan surga. Masalah-masalah yang ada dalam nikah, kami tahu firman-Mu sudah lebih dahulu memberitahukan supaya mereka juga bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga bagi yang bekerja Tuhan, sekali lagi yang serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemeliharaan-Mu bagi kehidupan sidang-Mu yang mengikuti gerak firman, janji daripada Engkau tidak pernah meleset Tuhan. Janji-Mu akan tepat pada waktunya Tuhan. Pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang sedang menghadapi sakit penyakit apapun Tuhan. Bentuknya sakit penyakit Tuhan. Kalau Engkau izinkan itu sakit. Merasakan sakit itu Tuhan, tetapi kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biar mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu memiliki iman Tuhan, bahwa sakit penyakit yang ada itu akan berlalu sesuai dengan apa yang Kau sudah ajarkan di dalam kehidupannya Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sakit penyakit yang ada Engkau mampu untuk mengangkat dan menolong tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih, boleh kembali lagi dalam aktivitas sekalipun dalam keterbatasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh keadaan di negara kita, di dunia, di kota kita, lingkungan kita ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya tetap damai sejahtera-Mu tinggal di tengah-tengah kehidupan ini, sekalipun dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pelayan-pelayan malam hari ini, beri kekuatan kesehatan dan berkati dengan limpah. Dengan demikian juga dengan pelayan-pelayan lain, beri kekuatan kesehatan sehingga bisa melayani di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami selesaikan ibadah ini Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan, damai sejahtera-Mu dan kasih karunia menyertai kita. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah
berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.